Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bermusakarah atau berbagi ilmu tentang adab-adab makan dan minum ala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab makan yang pertama adalah berusahalah dengan hati-hati untuk mencari makanan yang baik dan halal. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Makan dan minum diniatkan agar mampu atau kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga makan dan minum dapat bernilai ibadah serta mendapat pahala. Cuci tangan sebelum dan setelah makan. Selain untuk membersihkan kuman, ternyata cuci tangan sebelum dan setelah makan dapat menghilangkan sifat fakir atau sifat tidak pernah puas atau sifat tidak bersyukur. Cucilah tangan dengan air yang mengalir atau air yang dialirkan agar kuman langsung jatuh ke tanah. Jangan gunakan wadah atau yang biasa disebut dengan kobokan. Hendaklah merasa puas dan rela atau ikhlas dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau suka sesuatu ia makan, dan jika tidak maka beliau tinggalkan. Muttafaqun alaih. Orang bijak berkata, apabila makanannya keras, itu karena makanannya berasal dari tanah, dan apabila makanannya hangus, wajar karena ia dimasaknya menggunakan api. Tetaplah berprasangka baik. Jangan makan dan minum sambil berdiri, bersandar, atau dengan keadaan meniarap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua tempat makan, yaitu duduk di meja tempat minum khamar dan makan sambil meniarap. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah duduk menunggu makanan, dan jangan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari ini, karena keduanya untuk mereka orang kafir di dunia ini, dan untuk kita di akhirat kelak. Muttafaqun alaih. Mulailah makan dan minum dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian makan, hendaklah menyebut nama Allah, dan jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah mengatakan bismillahi fi awwaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan mengakhiri dengan hamdalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat meridhoi hamba yang apabila telah memakan sesuatu makanan ia memujinya, dan apabila meminum minuman ia pun memujinya. Hadis riwayat Muslim. Makanlah dengan tangan kanan dan mulailah dari yang ada di depanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Salamah, wahai anak muda, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah apa yang ada di dekatmu. Muttafaq alaih. Sunnah memulai makan dengan menggunakan 3 jari
jari-jari tangan sesudah makan. Ayah Ka'ab bin Malik menuturkan, Rasulullah makan dengan 3 jari dan beliau menjilatinya sebelum mengelapnya. Hadis riwayat Muslim. Ambillah makanan yang terjatuh dan buang bahagian yang kotor lalu memakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suapan makan seseorang dari kamu jatuh, hendaklah ia memungut dan membuang bahagian yang kotor. Lalu makanlah ia dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Janganlah meniup makanan dan minuman yang masih panas atau bernapas di saat minum. Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makanlah secukupnya dan jangan berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jikapun terpaksa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai tuan rumah, janganlah melihat wajah tamu yang sedang makan. Tundukkan pandangan agar tidak mengganggu perasaan mereka. Jangan memulai makan jamuan jika di dalam majelis ada orang yang lebih berhak memulai, seperti yang lebih tua atau mempunyai kedudukan. Jangan melakukan hal-hal yang menjijikkan, seperti memasukkan tangan ke bejana atau mendekatkan kepala ke tempat makanan di waktu makan, atau membicarakan perkara-perkara yang menjijikkan. Jangan minum langsung dari bibir bejana atau wadah air. Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir bejana wadah air. Hadis riwayat Al-Bukhari. Minumlah sambil duduk, kecuali jika berhalangan. Sahabat Anas menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dahulukan makan sebelum sholat jika Anda telah lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat dengan datangnya makanan, dan tidak pula jika seseorang menahan 2 hadas. Hadis riwayat Muslim. Dahulukan makan dari tepi piring, jangan dari atas atau tengahnya. Jangan mengambil terlalu banyak makanan bila makan bersama orang lain, kecuali jika atas izin kawan dalam jamuan itu. Tunggulah makanan yang masih panas, jangan dimakan sampai hilang uap panasnya, karena itulah yang lebih besar berkahnya. Disunnahkan bagi tuan rumah atau yang memberi minum untuk minum terakhir setelah giliran para tamu. Diizinkan makan sambil berbicara yang baik, mensyukuri dan berbicara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan makan sambil berkumpul atau berjamaah. Dalam satu hadis dikatakan bahwa makanan yang paling berkah adalah makanan yang di atasnya banyak tangan. Alhamdulillah. Demikian daripada muzakarah adab-adab makan dan minum ala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila adab-adabnya ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Itu semua kesalahan dari saya karena terbatasnya ilmu. Jadi apabila masih ada tambahan, boleh saudara-saudara, teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menambah muzakarah di kolom komentar. Jadi akhir kalam, subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.